Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Mohon maaf saya telat datang. Tadinya rencana buka puasa di sini, tapi pertemuan di kampus sampai sedikit lagi waktu buka harus buka di sana. Saya hanya buka terus jalan ke sini, tidak bisa dapat waktunya persis ya, tapi masih ada tadi yang sedang sholat wajib saya dapat, jadi saya dapat masbuk. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, sengaja saya pilih tadi ayat surah Al-Baqarah surah kedua ayat 21. Di ujung ayat itu ada kata la'allakum tattaqun. Karena kalau yang 183 kutiba alaikumusiyam kan sudah dihafal juga semua toh. Nah, dalam Al-Qur'an ada 6 ayat yang ujungnya itu bunyinya la'allakum tattaqun. Yang pertama tadi kita baca Al-Baqarah surah kedua ayat 21. Wahai manusia, ya ayyuhan nas i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jadi nenek bapak kita, nenek kita, nenek moyang kita, dan neneknya nenek moyang kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Jadi jalan menuju takwa yang pertama itu adalah menyembah pada Allah. Kemudian di ayat yang kedua surah Al-Baqarah ayat 63. Khudzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Berpegang teguhlah kepada apa yang diberikan kepadamu dari Alkitab. Jadi maksudnya ayat ini pegang teguh kepada kitab Allah dan selalu ingat apa yang ada di dalamnya, dan digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wadhkuruhu la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi jalan takwa yang kedua adalah berpegang teguh kepada Allah dan selalu mengingat kepada kitab Allah dan selalu mengingat pesan-pesan yang ada di dalamnya untuk kita jadikan pedoman hidup. Ayat yang sama yang kedua ini kita baca di surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 371. Kemudian yang ketiga ada ayat berbunyi walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan untuk kamu sekalian, kata Allah, di dalam hukum qisas itu adalah kelangsungan hidup. Jadi ada jaminan kelangsungan hidup. Jadi melaksanakan hukum Allah, di sini disebut qisas sebagai salah satu wakilnya. Melaksanakan hukum Allah seberat apapun itu adalah jaminan hidup. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kemudian yang keempat itu ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang beriman sebelum kamu. Untuk apa? Agar kamu bertakwa. Ini yang kelima ayatnya. 2 tadi yang sama bunyinya, jadi 5 yang maknanya begitu. Kemudian yang kelima, menempuh jalan-jalan baik menuju jalan yang diyakini lebih baik. Nah, ini dalam kalau bahasa Indonesia memang karena sabil itu jalan namanya, syari jalan juga namanya, sirat jalan juga namanya. Nanti itu kita kaji baru kita tahu, oh ini bedanya. Nah, dalam Al-Quran di surah Al-An'am surah ke-6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalika wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, jadi Allah menyampaikan bahwa di dalam hidup ini ada banyak jalan. Kalau kata sabil, sambungannya banyak. Ada sabilal ghayyi, ada sabilar rusdi atau sabilar rasyad, jalan kesesatan dan jalan lurus. Jadi ada orang itu yang dikasih tahu ini jalan lurus tidak mau ikut itu. Kata Quran begitu. Dikasih tahu ini jalan bengkok, jalan jelek, malah dia pilih itu. Wa iyyaru sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila. Ditunjukkan kepadanya ini jalan bagus, jalan lurus, dia tidak mau jalan itu. Wa iyyaru sabilal ghayyi, dikasih tahu ulang ini jalan jelek, jangan kau lewat situ. Yattakhidhuhu sabila, malah diikuti jalan itu. Nah, maka Allah mengingatkan, pilihlah jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan kebaikan menuju siratal mustaqim. Nah, menuju jalan besar. Kalau bapak ibu sempat baca tafsirnya Pak Quraish Shihab, kata sabil itulah tadi lorong-lorong yang banyak macamnya. Ada lorong kebaikan, ada lorong kejahatan. Tapi kalau sirat, semua sirat itu sambungannya adalah kebaikan, ya, siratal mustaqim. Ya. Jadi memilih jalan rusd, sabilar rusd menuju siratal mustaqim. Itu maknanya kita memilih cara hidup yang baik agar kita sampai kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini mati ini jam atau saya pakai pedoman itu ya. Kalau 25 menit tidak goyang-goyang tadi jarum panjangnya. Ya? Baik. Saya ingin fokus pada ayat pertama tadi. Kalau capek bilang ya, karena saya jauh-jauh dari Palangga ini. Kalau tidak dikasih tahu berhenti, saya tidak berhenti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kita bahas karena jarang dibahas. Hampir rata-rata mubalik bahas kutiba alaikumusiyam ya. Nah, saya bahas yang lain. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi 3 ini coba pahami Bapak. Manusia yang disuruh pertama adalah manusia secara keseluruhan. Beda dengan puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ini ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. I'budu, sembahlah Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi 3 hal penting di sini. Manusia secara keseluruhan disuruh menyembah Tuhan yang menciptakan. Ini kita diingatkan bahwa kita ini ada di muka bumi ini karena kehendak Allah menciptakan kita. Tidak ada manusia atau makhluk apapun, tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini melainkan diciptakan
oleh Allah. Dan ciptaannya itu tidak ada yang bisa pilih. Tidak ada makhluk yang boleh pilih, Tuhan saya diciptakan jadi apa? Saya jadi kambing saja, tidak ada tanggung jawabnya. Atau jadi ayam saja, tidak ada. Harus mengikuti iradahnya Allah, namanya kehendaknya Allah. Dan alhamdulillah karena Allah memilih kita dicipta jadi manusia. Kalau waktu SMA dulu pernah belajar biologi itu, Bapak Ibu yang pernah sekolah itu semua pernah. Itu sperma yang punya Bapak tuh, sperma namanya itu jutaan sel kalau menurut ilmu. Cuma satu yang sampai di ovum, di sel telur. Jadi sel sperma itu jutaan keluar dari sulbi menuju taraib, hanya satu yang sampai di taraib, satu yang sampai di indung telur. Itulah yang nanti terjadi fertilisasi, sigot namanya dalam ilmu biologi. Itulah pembuahan pertama. Jadi hanya satu dari antara jutaan sel sperma yang sampai ke sel telur menjadi bibit manusia. Itu yang duduk-duduk di tempat ini malam ini. Ini semua ini yang satu sperma dulu itu, Pak. Saya juga. Jadi bayangkan itu kalau jutaan terpilih satu oleh Allah diselamatkan untuk membuahi telur jadi manusia. Itulah yang terpilih dan itulah kita sekarang ini. Lalu setelah disimpan di dalam rahim namanya qararim makin, tempat yang kokoh, di situ dipelihara. Maha kuasanya Allah di dalam rahim itu, menurut Al-Quran itu di dalam 3 lapis kegelapan, tapi hidup. Bayangkan itu sigot yang disimpan di dalam rahim yang kokoh tersusun dalam 3 lapis kegelapan, tapi dia terpelihara sampai dia lahir menjadi manusia, menjadi khalqan akhar. Kalau sudah khalqan akhar, diberilah roh oleh Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kalau sudah jadi bayi di dalam perut, lengkap bentuknya, kemudian Allah menyempurnakannya, lalu Allah meniupkan rohnya kepadanya. Jadi roh milik Allah ditiupkan ke dalam kita semua waktu itu. Kemudian dilengkapi pendengaran, penglihatan dan hati. 3 ini potensi utama dikasih dari awal. Maka kalau orang tidak pakai hatinya, di ayat lain bilang begitu, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kelak akan menjadi penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Diberi hati, dia tidak pakai untuk berpikir. Jadi yang berpikir memutuskan sesuatu itu hati, Bapak, sebetulnya bukan otak. Otak itu dipakai berpikir, dipakai menghayal. Kalau yang dipakai memutuskan sesuatu itu hati. Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum adzanul la yasma'una biha, punya telinga tidak dipakai mendengar. Wa lahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata tidak dipakai untuk memperhatikan, melihat ayat-ayat Allah. Jadi 3 potensi ini diberikan, dan itu juga yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak didasari atas pengetahuan yang baik. Tidak boleh ikut-ikutan, maksudnya ikut-ikutan itu lata atau taklid. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm, dikasih sambung-sambung semua ini ya. Dan jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi tidak boleh kita ikut-ikutan. Ikut-ikutan maksudnya tidak tahu apa maunya, pokoknya ikut saja. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang namanya pendengaran, penglihatan dan hati
semua itu kata Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, inilah proses penciptaan manusia oleh Allah. Begitu sempurna. Lalu Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sama di ayat tadi di Al-Mu'minun itu, summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kita ini disempurnakan ciptaannya dengan ahsanul khaliqin, penciptaan yang sebaik-baiknya. Ahsan itu lebih dari yang dibutuhkan. Coba kita Bapak lihat jari-jari saya. Ini saja. Sederhana sekali, tapi adakah ciptaan manusia yang bisa se-fleksibel ini? Mau dia apa-apakan? Mana lagi mata, mana lagi organ tubuh di dalam. Pokoknya lebih dari yang kita butuhkan Allah ciptakan. Ahsanul khaliqin. Lalu disebut juga di atin ahsani takwim. Diciptakan dengan sesempurna-sempurnanya. Lalu diberi fasilitas. Karena itu Allah mengingatkan bahwa kita ini ada karena diciptakan, dan kita tercipta karena kehendak Allah satu-satunya, yaitu iradah. Itulah bentuk pengabdian, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang beriman, menyembah Allah itu adalah bukti rasa syukur kita kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dicipta menjadi makhluk yang begitu mulia, begitu sempurna. Itulah maka semua yang diperintah beribadah adalah manusia secara keseluruhan, karena tidak ada manusia yang tidak dicipta. Alladzi khalaqakum. Diingatkan bahwa Allah yang menciptakan kamu, maka sembahlah Dia. Untuk apa? Kalau penyembahan kita ini lakukan dengan bagus, insya Allah itulah yang membawa kita kepada ketakwaan. Alhamdulillah kita masih dapat bulan Ramadan ini. Baru 10 menit Pak, jangki dulu mengantuk karena tadi saya mulai kurang 2 menit jam 12. Sekarang di angka 2. 15 menit toh? 15 menit. Itu kurang bagusnya kalau ceramah tarawih kata saya 15 menit. Jadi kita pilih-pilih mana yang mau dibilang ini. Kalau pengajian 2,5 jam enak, dikasih sambung semua yang harus bersambung. Karena itu Ramadan ini kita syukuri karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menyaksikan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja di antara kamu yang masih menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah berpuasa. Puasa ini Allah siapkan fasilitas begitu banyak. Kenapa? Supaya mendorong kita untuk melakukan semua amalan-amalan kebiasaan baik di Ramadan ini untuk menjadi bekal menjadi takwa. Kata la'allakum tattaqun itu mengandung harapan sebetulnya. Artinya takwa ini di Ramadan latihannya. Harapannya itu justru sesudah Ramadan baru takwa itu betul-betul dipakai. Sekarang kita latihan bangun sahur. Itu kan kebiasaan ibadur rahman atau kebiasaan orang bertakwa itu selalu bangun sahur. Wa bil asharihim wa bi asharihim yastaghfirun. Bagi orang takwa itu waktu-waktu sahurnya dipakai untuk beristighfar. Di Ramadan tidak apa-apa dipakai untuk makan sahur dulu ya. Tapi latihan bangun sahur. Nanti di luar Ramadan walaupun tidak makan, bangun di waktu sahur. Kasih makan hatinya. Bagaimana kasih makan hati? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah supaya hatinya suci. Sesudah makan sahur terbiasa sholat subuh tepat waktu. Usai sholat subuh menjemput matahari terbit, kita tadarus. Ini kan kebiasaan. Sesudah tadarus matahari terbit naik sepenggala, kita sholat duha. Sudah itu baru tanggalkan pakaian, kita beraktivitas. Tidak lama masuk waktu duhur. Sebelum duhur ada nawafil 2 atau 4 sebelumnya.
Salat duhur sesudah duhur, 2 atau 4 sesudahnya. Ngaji sedikit. Sudah itu dapat asar. Sudah salat asar ngaji lagi sedikit. Maghrib, isya. Kalau kita biasakan 2 lembar saja mengaji sesudah salat fardu, berarti 1 juz 1 hari. Karena 1 juz 10 lembar. Biasakan, mari kita coba melatih diri itu. Kalau mau 2 juz 1 hari, berarti 4 lembar setiap selesai sholat. Maka terbiasalah kita baca Quran. Ramadan melatih kita sholat witir, sholat tarawih. Artinya kalau berat untuk sholat tahajud atau sholat lail nanti pada saat bangun, kita latihan dulu di awal malam sholat tarawih ini. Lama kalau dilakukan secara baik menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilatih di dalam Ramadan dijanjikan oleh Allah ada di antaranya pahalanya 10 hingga 700 kali lipat. Bayangkan itu kalau hadis berkata begitu. Begitu banyak yang dijanjikan. Untuk apa? Supaya kebiasaan ini tertanam dalam kehidupan kita. Di luar Ramadan nanti menjadi bekal kehidupan. Itulah maknanya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi karena sudah kita diberi banyak perbekalan di dalam Ramadan, bawalah perbekalan itu di luar Ramadan sampai kita hidup, sampai dapat Ramadan lagi, kita pakai terus itu ketakwaan. Insya Allah kalau itu selalu berputar dari tahun ke tahun, insya Allah kita menjadi orang yang husnul khatimah nanti ujungnya, menjadi mati diakhiri dengan kebaikan. Karena apa? Sudah, kalau puasa dengan iman dan takwa, kata hadis yang sering dibaca oleh mubalik kita, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman yang sungguh-sungguh, kemudian ihtisab itu kalau saya memahami penuh perhitungan. Maksudnya apa? Sesedikit apapun kalau bisa merusak puasa dihindari. Itu betul-betul dihitung. Orang seperti ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosanya yang sudah lalu. Ini kalimat kalau diulang-ulang seperti nyanyian. Diampuni dosanya masa lalu. Tapi kata Ibu Yahamka, kalau orang paham apa makna dari pengampunan Allah, itulah puncak kebahagiaan. Kalau seseorang dipanggil oleh Allah menghadap kembali kepadanya dan dia tahu dirinya sudah diampuni, inilah kebahagiaan yang paling tinggi. Karena itulah makna dari husnul khatimah yang sungguh-sungguh. Mati diakhiri dengan kebaikan karena dosanya sudah bersih. Tidak ada beban dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pintu kematian nanti sebelum pindah dari dunia ke alam barzah, sudah terbayang dia dengan firman Allah yang selalu dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Tidak ada beban. Jadi menghadapi maut itu tenang karena sudah tidak ada beban. Sesudah mati Allah bilang irji'i ila rabbiki radiyah. Kembalilah ke jalan Tuhanmu dengan ridha. Mardiyah, dan Allah menerima dengan ridha. Jadi kita kembali ke jalan Tuhan dengan ridha, Allah menerima kita dengan ridha. Bayangkan hati yang ridha ketemu ridha Allah. Dalam keadaan diampuni, begitu bahagianya rasanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, mari mendidik diri kita dengan Ramadan ini. Pakai betul 1 bulan ini untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang dipanggil bersama hamba-hambanya dan masuk ke dalam surganya kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 menit.